Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus paguyuban, yang kami hormati para kiai, wabil khusus Khatimul Ma'had Al-Huda, yang kami hormati teman-teman alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, yang kami hormati para hadirin semuanya yang pada malam hari ini hadir di tempat ini. Semoga membawa berkah di dunia wal akhirah. Kami merasa berterima kasih, merasa bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama masyarakat di sini untuk ngalap barokah terhadap haul Kiai Haji Ahmad Zubaida, teman kami, juga guru kami, juga musuh kami, sekaligus guru, sekaligus musuh. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita semua minal zulumati ila nur. Yang ketiga, terima kasih atas waktunya. Kami diberi kesempatan untuk mewakili alumni. Kenalkan, nama saya Hamim Kohari, aslinya Kediri, sekarang bertempat di Mojokerto, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Falah, Curug Macan, Sawu, Jetis, Mojokerto. Kami pada waktu di pesantren bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Zubaida, maaf, karena di pondok dulu panggilannya Caida gitu ya, saya nggak terbiasa. Saya tidak mengurangi rasa hormat, jadi Caida itu dengan saya, insya Allah di Tebu Ireng duluan saya mondoknya, tetapi beliaunya masuk sekitar tahun 1980. Saya waktu itu masih MI kelas 4 MI kelas 4 Sanawiyah, dan Caida itu sudah aliyah, perawakannya besar, mantap, ganteng, pemberani, pelopor. Ini yang saya tangkap. Tetapi sekaligus seperti tadi yang sudah disampaikan, alim, al-hafidh, wah banyak lagi pokoknya. Teman-teman itu selalu mengidolakan. Pada waktu itu Caida ini aliyah itu sudah membalah kitab Jurumiyah, Mutamimah, tapi saya nggak sempat ngikut. Saya sempat ngikut ngaji Fathul Qorib pada beliau. Kemudian Caida ini pernah diberi amanah untuk menjadi keamanan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, tetapi belum pernah melakukan satu tindakan yang kasar. Beliaunya sebenarnya sangat lembut. Jadi kalau ada murid atau santri yang melanggar itu cenderung dinasihati, bukan melanggar kemudian terus disanksi.
Ya, saya pernah melanggar sama Gus Firjon itu, mencolok pagar. Ini beliaunya ada di belakang. Gus Firjon ini murid beliau, juga murid ngaji, juga murid bela dirinya. Waktu itu pernah ada benturan dengan massa 33, sebuah organisasi massa yang menguasai terminal di Jombang sampai di Surabaya itu massa 33 dengan santri. Kemudian santri tidak boleh ikut, diparani dewi sama Cak Ida, itu parani dewi ke terminal, selesaikan sendiri, dan alhamdulillah selesai. Memang beliaunya berani karena memang punya ilmu bela diri. Ini yang mungkin belum diketahui. Saya belajar kepada beliau bela diri itu tahun 1980-an itu, jadi awal-awal masuk. Tetapi sekarang udah sakit-sakitan saya ini, udah umurnya udah nggak ngatasi. Di sini banyak para pendekar. Nyun sewu, saya ingin menceritakan bagaimana Cak Ida ketika di pondok pesantren Tebuireng. Saya sempat melihat YouTube-nya Cak Ida yang waktu itu beliau menyampaikan bahwa saya mondok di Tebuireng tahun 83. Mungkin beliaunya lupa gitu ya. Karena saya ingat betul bahwa Cak Ida itu mempelopori berdirinya 2 perguruan bela diri. Yang pertama, bela diri NH Perkasa, Nurul Huda Pertahanan 2 Kalimat Syahadat, itu berpusat di Pondok Pesantren Tebuireng. NH Perkasa itu berdiri tanggal 2 November 1982. Nah, 2 tahun sebelumnya Cak Ida sudah latihan. Kalau latihan itu malam, habis jam 12 itu lampunya pondok dimatikan karena pondok itu menggunakan lampu diesel. Jadi lampu diesel mati, yang latihan pergi ke lapangan, terus latihan sampai jam luru, sampai jam 3 begini, esok begitu. Dan kemudian beliau yang termasuk mempelopori berdirinya NH Perkasa ini. Dan sampai sekarang di Tebuireng NH Perkasa terus berkembang dan muridnya sudah ribuan. Kemudian itu tahun 82. Kemudian tahun 85, tepatnya tanggal 27 September 1985, beliau memang tidak di depan, dia hanya di belakang sebagai motivator. Nyun sewu, mohon tidak salah paham, berdirinya Pagar Nusa itu ketua panitianya saya di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Di belakang saya ini ada Cak Ida. Gitu. Waktu itu saya masih kelas 3 aliyah. Kira-kira anak-anak teman-teman kelas 3 aliyah itu mempelopori apa ya kira-kira ya? Iya. Karena waktu itu teman-teman prihatin karena setiap ada pencak genjotan, pencak dor, orang Kediri bilangnya pencak dor, itu selalu seru di atas, kemudian turun itu tawuran yang mengaku untuk li'ila'i kalimatillah, mengaku pada NU
Weker tawuran. Nah dari situ saya pulang kemudian bilang sama teman-teman, ya boyo, ini apa nggak bisa ditoto? Ayo coba kumpulkan pendekar-pendekar. Nyon sewu saya tidak melalui jalur NU waktu itu, karena memang saya santri. Teman-teman dari Jember ada Gus Zainal Fanani, itu sekarang hadir di situ, dosen UNED. Sapu coklat hadir di dalam. Saya bilang, Pan, pendekari Jember itu siapa? Oh ini cak, ini. Pendekari Pasuruan siapa? Ini. Jadi seluruh kabupaten kota itu kita undang atas nama pribadi-pribadi. Dan pada waktu itu akhirnya disepakati namanya IPSNO Pagar Nusa. Pertama itu IPSNO, Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama. Saat itu pula diprotes sama Pak Athoillah Iskandar, Ketua IPSI Jawa Timur. Kalau ini dipakai IPSNO, maka IPSI entek anggotanya. Karena semua perguruan bela diri itu NO semua, kecuali Tapak Suci. Ya jangan pakai IPSNO, akhirnya pakai Pagar Nusa itu. Dan ketua pertama adalah Kiai Haji Abdul Rahman Usman, suaminya Ibu Khadijah Hasim, cucunya Hadratul Syekh, putrinya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Nah itu yang pertama di Tebuireng, kemudian ke Lirboyo. Dari Lirboyo, sidang berikutnya di Lirboyo, kemudian sidang berikutnya di Tebuireng lagi, menciptakan lambang la waliba illa billah itu atas usulan dari Kiai Samsuri Badawi Al-Maghfurlah. Itu di Tebuireng. Kemudian sampai di Surabaya itu baru penghormatannya Pagar Nusa dan seterusnya itu diciptakan di kantor NU di jalan yang dulu. Jalan mana itu? Darmo. Masjidil Darmo. Jadi itu kalau kemudian di internet Pagar Nusa berdiri di Lirboyo dan seterusnya, ini saya klarifikasi, ketua panitianya saya. Dan di belakang saya ada Cak Ida, ini yang paling penting. Kalau nggak ada Cak Ida saya nggak berani. Gitu. Nah ini. Jadi beliau memang betul-betul motivator, memberikan semangat. Dia juga asik kalau nulis sastra itu bagus banget itu. Saya masih ingat tulisannya begini. Cak Ida itu pengagum Iqbal. Mungkin putra-putranya dinamakan Iqbal semua ya. Ya. Tulisannya begini. Saya masih hafal. Di sini tiada tempat untuk berhenti. Bersifat lamban berarti mati. Berhenti sejenak pun pasti tergilas. Siapa yang bergerak, merekalah yang di depan. Mungkin bisa diingat, saya ulang. Di sini tiada tempat untuk berhenti. Bersifat lamban berarti mati. Berhenti sejenak pun pasti tergilas. Siapa yang bergerak, merekalah yang di depan. Nah, dari situ ya santri-santri yang muda-muda itu menjadi fan, menjadi penggemar, penggemarnya Cak Ida. Bahkan ada gurunya yang namanya, maaf saya sebut Al-Maghfurlah, Kiai Haji Esa Latif, itu minta ijazah kepada beliau. Padahal muridnya, gurunya minta ijazah pada muridnya. Nah ini, saya juga heran, padahal Kiai Haji Esa Latif itu seniornya di Tebuireng, paling senior waktu itu. Jadi minta ijazah. Ini luar biasa. Dan memang juga ahli suwuk ketika di pondok itu.
Di samping ngobati fisik juga ngobati secara rohani. Dan itu yang saya belum bisa ngikuti. Kalau bela dirinya ya saya ngikuti gitu ya. Tetapi kalau yang sungguhnya ini yang saya ingat hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Ada teman saya yang dari Jember itu yang pernah sakit, gerdin besi itu ketika tangannya ditali itu bisa ditekuk dan melengkung. Nah, kemudian ketemu Caidah itu kan modelnya kayak koboi, suka pakai jas Soviet panjang gitu, terus topinya pakai topi koboi dan gitu. Datang ke Jember, apa? Kan kena apa? Anu cak tolong menaku. Ya wis, bentar kambuh. Setelah kambuh dibacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sembuh. Dan orangnya ada di sini sekarang. Hadir juga yang dari Jember itu. Nanti bisa ditanya kalau padahal waktu itu kalau sudah kambuh 10 orang nggak ngatasi. 10 orang itu nggak ngatasi. Nah, saya tidak perlu menyebut namanya, tetapi hadir di sini. Teman-teman para hadirin semua, sebenarnya masih banyak yang beliau punya keahlian. Misalnya, ternyata saya juga akhir-akhir di pondok itu baru tahu kalau beliaunya Al-Hafidh. Sebelumnya saya tidak tahu. Dan setorannya, tasihnya itu pada Al-Maghfurlah Haji Adlan Ali, Mbah Delan, Jupir. Dan kemudian dibawa sampai beliau meninggal. Yang lain, dia ahli kanuragan, ahli, tetapi tawaduknya sangat kuat. Wirai, kalau makan punya pisang satu, itu nggak mau dimakan sendiri, diketok. Pisang itu diketok, dikasihkan temannya. Tahu pernah punya permen satu, permen itu dipotong, dikasihkan temannya. Kalau nggak ada temannya dia nggak makan, nggak dimakan itu. Ini yang pernah diamalkan juga oleh Kiai Ali, pengasuh pondok pesantren Darul Falah Jukir. Karena Kiai Ali itu kalau nggak ada teman makan, nggak makan. Jadi kalau mau dahar itu nyari orang, ketemu siapa, ya diajak makan. Ketemu siapa, ketemu santri, diajak makan. Ketemu tetangga, diajak makan. Kalau nggak ada yang diajak makan, nggak makan. Nah ini termasuk diantaranya adalah guru beliau juga. Karakter berbagi kepada orang lain, karakter keikhlasan tadi sudah disebutkan, ini yang luar biasa. Barangkali itu bisa dicontoh oleh teman-teman semua. Kalau makan punya jajan satu, dipotong, dibagi-bagi sama temannya. Dan itu selalu begitu, tidak hanya sekali dua kali. Setiap punya makanan, punya jajan, punya itu selalu dibagi-bagi. Kalau anak sekarang mungkin disingkirkan, permainnya disingkirkan gitu ya. Itu aja sementara karena nanti Gus Ijon yang akan menyampaikan. Gus Ijon ini muridnya beliau juga, murid ngajinya juga murid bela dirinya. Setahu saya Gus Ijon itu sapu biru. Sapu biru itu urutannya sapu putih, sapu kuning, sapu hijau, sapu biru. Jadi latihannya sekitar 4 tahun. Pernah jalan kaki yang namanya long march dengan saya dari Pare, dari Kediri mutar Pare sampai ke Tebing, jalan kaki. Itu hanya untuk mengambil tingkatan sapu putih waktu itu. Tapi beliaunya
Ya sekarang jadi kiai besar dan bela dirinya juga bisa, sehingga secara rohani dia kiai, secara fisik teman-teman ya bisa ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf barangkali ada pakar nusa di sini, kalau misalnya perlu diklarifikasi ya monggo. Pakar nusa itu pendekarnya banyak, bukan dari satu pendekar, dari pendekar-pendekar, maka jurusnya berbeda-beda, penghormatannya sama, jurus bela dirinya berbeda-beda, gitu. Ya untuk menyatukan pendekar-pendekar NU se-Indonesia waktu itu. Alhamdulillah dan disepakati oleh PBNU, kemudian sampai sekarang berdiri. Kemudian saya dilupakan, jadi enggak apa-apa. Setelah mau waktu itu mengundang Menteri Abdul Ghafur, kemudian saya dilupakan. Dadah. Ya udah, saya enggak apa-apa. Saya khawatir begini juga nanti dikira saya pengen di wah atau bagaimana. Enggak, hanya saya pengen meluruskan bahwa berdirinya itu di Tebu Ireng dan ketua panitianya saya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.